saya Ayu Komaria, Fakultas Saintek, jurusan Kimia. Dari sini saya akan menjelaskan prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Bertambahnya kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin naik tiap harinya. Seiring meningkatnya upaya tracing dari puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Pada bulan Januari 2021 lalu, sudah mulai dilaksanakan vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Sekilas tentang vaksin COVID-19. Nah, apa sih vaksin COVID-19 itu? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan pada imunitas aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, umumnya vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, yaitu kuman yang dilemahkan. Nah, imunitas pada tubuh manusia didapatkan melalui dua jenis cara, yaitu imunitas alami. Imunitas alami ialah imunitas yang didapatkan seseorang setelah terkena penyakit. Nah, itu pun masih terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Nah, yang pertama ada imunitas aktif alami, ialah zat antibodi atau imun terbentuk setelah terkena penyakit. Nah, yang kedua ada imunitas pasif alami, zat antibodi diturunkan dari ibu ke janin melalui plasenta. Nah, yang ketiga ada imunitas buatan, yaitu imunitas yang didapatkan melalui rangsangan zat antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, untuk yang keempat itu ada imunitas aktif buatan. Nah, zat antibodi imun atau imun terbentuk setelah pemberian vaksin. Dan yang kelima itu adalah ada imunitas pasif buatan juga. Nah, imunitas terbentuk setelah pemberian zat antibodi dalam tubuh. Uji coba vaksin harus melalui 5 tahap loh. Apa saja itu? Nah, tahapan pada pertama ialah penelitian dasar. Nah, meneliti virus, sel-sel yang terkait virus, sel-sel diinfeksi virus, dan perbanyakan sel untuk melihat bagaimana reaksinya dan dilanjutkan dengan ekstraksi virus dalam jumlah lebih banyak. Pada tahap ini telah dimulai pembuatan vaksin dalam jumlah terbatas. Nah, untuk yang tahap kedua adalah uji preklinis. Nah, memastikan bahwa vaksin yang dibuat aman untuk diuji coba ke manusia, sebelumnya akan diuji terlebih dahulu dalam sel, kemudian dilanjutkan pada hewan untuk melakukan percobaan, studi in vitro dan in vivo. Nah, untuk tahapan yang ketiga, keempat, dan kelima ialah uji klinis. Fase 1 untuk menentukan dosis aman bagi manusia, dan fase kedua untuk menilai efektivitas, dan dosis optimal, frekuensi pemberian, dan efek samping jangka pendek vaksin. Dilakukan uji coba pada manusia dengan sampel sebanyak 100-500 orang. Nah, untuk fase yang ketiga itu untuk memastikan keamanan, efektivitas, keuntungan yang melebihi resiko penggunaan pada populasi yang lebih besar. Nah, percobaan tersebut akan dilakukan pada manusia dengan sampel sebanyak 1.000-5.000 orang. Nah, pada tanggal 10 Januari 2020, para ahli telah menemukan genome atau DNA virus COVID-19 yang berasal dari Cina. Salah satu perusahaan farmasi di Cina bernama Sinovac Biotech mampu untuk mengembangkan vaksinnya. Di Indonesia sendiri ada 6 lembaga yang turut mengembangkan vaksin COVID-19. Ada genom virus berasal dari Indonesia, itu namanya ya. Dimana ada 4 di antara perguruan tinggi, itu ada UGM, UI, ITB, dan UNIR. Vaksin tersebut dikenal dengan nama vaksin merah putih. Guys, di tahap awal, uji klinis vaksin Sinovac diperuntukkan bagi orang sehat berusia 18-59 tahun. Nah, untuk selebihnya itu masih belum boleh pada saat itu. Nah, tapi Cina telah melalui uji klinis fase ketiga dan vaksin ini telah diuji kembali di Indonesia, yaitu di Bandung.
Dari uji klinis di Bandung didapatkan hasil efikasi Sinovac sebesar 65,3%, yang artinya orang dapat mendapatkan vaksin Sinovac. Risiko terinfeksi COVID-19-nya berkurang 65,3% dibanding yang tidak tervaksinasi. Nah, untuk yang tidak tervaksinasi, risiko terinfeksinya COVID-19 3 kali lebih tinggi loh pada orang yang tidak divaksinasi. Dari hasil tersebut, BPOM menerbitkan izin efikasi Sinovac 65,3%. MUI juga telah menyatakan kehalalan vaksin COVID-19 pada tanggal 5 Februari 2021 yang lalu. BPOM telah mengeluarkan izin pemberian vaksin Sinovac untuk usia 60 tahun ke atas. Nah, dari sebelumnya kan untuk usia 60 tahun ke atas kan masih boleh. Nah, sekarang BPOM telah mengeluarkan izin pemberian vaksin Sinovac untuk usia 60 tahun ke atas. Jadi pada intinya sih pada tahap ini lebih ke aman ya gitu. Nah, terus lanjut ada tahapan vaksinasi. Nah, pada tahap pertama diberikan untuk seluruh tenaga kesehatan berusia 18 tahun sampai 59 tahun. Untuk tahap kedua diberikan pada petugas publik dan lansia. Nah, petugas publik adalah pejabat negara, atlet dan mereka yang bertugas langsung melayani masyarakat untuk kepentingan administrasi kependudukan, izin usaha, pendidikan, keagamaan, keamanan, transportasi, memenuhi aspirasi, informasi serta kebutuhan sehari-hari. Nah, meliputi ada pendidikan, contoh seperti pendidikan itu adalah guru, dosen, tenaga pendidik ya. Nah, untuk pedagang pasar tradisional, tokoh agama dan penyuluh agama juga. Nah, untuk wakil rakyat tuh ada DPD, DPR provinsi atau kota. Untuk pejabat negara ada wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah. Nah, untuk pegawai pemerintah itu ada aparatur sipil negara dan tenaga honorer ya. Dan untuk keamanan itu ada TNI, Polri, dan Satpol PP. Untuk pelayanan masyarakat itu ada karyawan BUMD, BUMN, BPJS, perangkat kelurahan. Nah, untuk transportasi itu ada sopir bus, angkot, ojek online, karyawan PT KAI, atlet, wartawan dan pekerja media. Terus ada petugas pariwisata, hotel, restoran. Nah, lansia adalah mereka yang berusia lebih dari 60 tahun. Nah, untuk proses dan alurnya pelayanan vaksinasi COVID-19 itu terdiri dari 4 meja. Nah, untuk meja yang pertama itu ada pendaftaran dan verifikasi. Nah, calon penerima vaksin menunjukkan etiket dan bukti identitas. Untuk yang kedua itu ada screening. Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksa kesehatan sederhana untuk melihat kondisi kesehatan pada orang yang akan melakukan vaksin, seperti itu. Serta mengidentifikasi ada tidaknya penyakit penyerta. Bila calon penerima vaksin sehat, vaksinasi dapat dilanjutkan. Nah, untuk yang ketiga adalah vaksinasi. Calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman. Nah, untuk yang keempat itu ada pencatatan dan observasi. Petugas kesehatan mencatat hasil pelayanan vaksinasi. Penerima vaksinasi diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI. Selesai observasi, penerima vaksin memperolehkan kartu vaksinasi. Nah, sekarang kita lanjut ke gerakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sering mungkin. Yang diperkenalkan bulan September 2020 lalu, kemudian menjadi 5M di bulan Februari 2021. 2M yang ditambah yaitu menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Nah, digencarkan dalam upaya memutuskan rantai penularan COVID-19, pembentukan Satgas Joko Tonggo di tingkat RW dan Satgas COVID-19 di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota dalam upaya pemantauan protokol kesehatan di masyarakat, serta keterlibatan lintas sektor dalam penegakan protokol kesehatan di lingkup kerja masing-masing ya, merupakan upaya nyata memutus rantai penularan COVID-19 tersebut.
Mengapa 5M? Nah, terjadinya gelombang kedua infeksi virus COVID-19 di Cina dan India menjadi pembelajaran untuk negara lain dalam memperketat protokol kesehatan atau 5M tersebut. Nah, di India saat grafik kasus COVID-19 mulai menurun tajam bulan Januari 2021, kan Januari kemarin. Nah, pemerintah India menyatakan telah mencapai herd immunity atau imunitas kelompok, sehingga memberikan kelonggaran aktivitas di luar rumah. Nah, masyarakat merasa aman dan mulai menyelenggarakan peribadatan atau berkumpul dalam mandi beramai-ramai di Sungai Gangga pada saat itu. Nah, saat itulah di India kasus COVID-19 kembali naik tajam meskipun sebelumnya vaksinasi secara masif atau terus-menerus telah dilakukan. Nah, virus telah bermutasi dan menyerang anak-anak dengan gejala yang lebih berat, guys. Rumah sakit sampai kewalahan menerima pasien dan sebagian besar tidak terselamatkan karena pasokan oksigen tidak mencukupi. Nah, sementara jenazah-jenazah di luar terus mengalami penumpukan. Krematorium, tempat pembakaran jenazah, tidak bisa melakukan kremasi secara cepat karena pasien meninggal secara bersamaan. Itu akibatnya keluarga pasien menyelenggarakan kremasi di tempat terbuka seperti itu. Nah, oleh karena itu, meskipun telah mendapatkan vaksin COVID-19, nah, protokol kesehatan 5M harus tetap dijalankan untuk mencegah tertular kembalinya atau menular orang lain. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, guys. Nah, buat kalian saya ingatkan lagi, 5M tuh apaan sih? Kan? Memakai masker, selalu mencuci tangan dimanapun kalian berada atau setelah kalian keluar, kan itu harus cuci tangan. Dan jangan lupa guys, selalu membawa hand sanitizer. Nah, terus jangan lupa selalu mengurangi mobilitas, menjaga jarak, kan. Terus tapi ya guys, benar-benar COVID itu benar-benar ada. Kayak kalian pasti ada yang percaya atau tidak kan, COVID itu benar-benar ada. Karena dilihat dari pengalaman saya pun, saya kehilangan bukan saya sih, maksudnya kakak ipar ya kakak ipar sepupu saya kehilangan 2 orang yang sangat dia cintai atau dia sayangi. Kakak ipar saya tuh kehilangan 2 orang, yaitu kakaknya yang perempuan sama yang laki-laki. Itu disitulah terus ada tante saya yang sekarang lagi ada karantina karena COVID. Jadi banyak diantara kalian pasti yang kehilangan orang yang kalian sayangi gara-gara COVID. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan. Intinya dimanapun kalian berada, kapanpun harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu sering keluar. Untuk yang tidak berkepentingan, jarang-jaranglah keluar ya kan. Nah, segitu dulu dari prokes pentingnya vaksinasi dan 5M. Sebelumnya mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys, karena ya gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.